Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Romadhoni dari kelas DIB angkatan 2024. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan dari proyek 1 untuk mata kuliah Sains Komputasi dengan materi Multiple Linear Regression. Langsung saja kita mulai dari latar belakang. Alasan kenapa saya memakai dataset dari Redwine Quality. Ya, di sini saya menggunakan dataset Redwine Quality untuk studi kasusnya yang diambil oleh Cortez et al. 2009. Alasannya karena dataset ini menyediakan jembatan antara data hasil uji laboratorium yang bisa digunakan sebagai variabel independen dan kualitas yang dinilai manusia bisa juga digunakan sebagai variabel dependen. Kenapa saya memakai ini? Karena kualitas anggur, khususnya anggur merah atau red wine, yang sangat bergantung pada komposisi kimiawinya. Secara tradisional, penilaian kualitas dilakukan secara subjektif oleh panel pencicip atau sensori data. Namun, proses ini dapat memakan waktu mahal dan rentan terhadap variasi subjektivitas manusia. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang signifikan untuk mengembangkan metode objektif dan prediktif yang dapat mengkaitkan sifat fisikokimia hasil uji laboratorium tadi dari anggur dengan penilaian kualitasnya. Lalu untuk alasan kedua, di sini saya karena dataset ini karena target utama dari praktikum ini adalah MLR dan dataset ini cocok karena memiliki variabel input numerik yang bisa dijadikan variabel independen dan dependen nantinya. Kemudian kita masuk ke detail dataset. Dataset ini diambil oleh Cortez et al. tahun 2009 dengan judul Redwine Quality yang berasal dari repositori UCI Machine Learning. Dataset ini berisi pengukuran fisikokimia dari sampel anggur merah jenis Vinho Verde dari Portugal. Dataset ini memiliki 11 variabel input dan satu variabel output sebagai berikut: test fixed acidity, volatile acidity, citric acidity, dan sebagainya. Dengan variabel input ada quality. Meskipun variabel inputnya ada 11, yang nantinya variabel-variabel ini bisa dijadikan sebagai variabel independen atau sebagai X, saya akan memfokuskan pada 4 variabel terakhir saja, yaitu density, pH, sulfate, dan alkohol. Kenapa? Karena untuk lebih fokus dan untuk mengurangi waktu dari komputasinya, karena banyak variabelnya ya. Jadi saya pakai 4 saja. Ini adalah tabel awal. Di sini ada density sebagai X1, dan pH sebagai X2, sulfate sebagai X3, alkohol sebagai X4, quality sebagai Y. Nah, dari tabel-tabel tersebut sebanyak 50 baris data kemudian akan diolah. Untuk memudahkan pengolahannya, kita menggunakan matriks karena di sini terdapat 4 variabel yang lebih dari 2, lebih dari 1. Jadi kita pakai persamaan matriks. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan terlebih dahulu pada tabel agar nanti setelah dilakukan perhitungan, hasil perhitungannya langsung dimasukkan ke dalam persamaan matriks tersebut. Di sini kita lakukan perhitungan kuadrat terlebih dahulu, dihitung sedemikian rupa, kemudian di bagian akhir semuanya dijumlah, ditotal, lalu dilanjut ke perkalian silang X dan perkalian XY. Ada X1 dikali X2, X1 kali X3, dan seterusnya. Kemudian perkalian XY di sini X1 dikali Y, X2 dikali Y, X3 kali Y, dan X4 kali Y. Semuanya dihitung sebanyak 50 baris data, kemudian di total masing-masing kolom ya. Setelah semua tabel tersebut dihitung, didapatkan persamaan sebagai berikut. Ada 50A plus 49,841B1 plus 166,830B2 plus 34,180B3 plus 487,1B4 sama dengan 264 dan seterusnya. Nah, dari persamaan-persamaan ini kita perlu mencari variabel A, B1, B2, B3, dan B4. Nah,
Untuk mencarinya kita akan memakai bantuan dari matriks, kemudian yang dari matriks nantinya akan ditransformasi ke bentuk segitiga atas. Jadi kita ubah persamaan ini menjadi bentuk matriks seperti ini. Selanjutnya lakukan operasi untuk mencapai bentuk segitiga atas ya. Mulai dari menukar baris pertama dengan baris kelima seperti ini. Selanjutnya dilakukan operasi R2 min R1 dikali 0,102322 dan R3 kurang R1 dikali 0,34246 untuk mendapatkan nilai 0 pada kolom pertama ini. Lakukan pada baris-baris yang lain juga hingga didapatkan hasil bentuk segitiga atas seperti ini. Setelah hasil ini didapatkan, kita akan mencari variabel A, B1, B2, B3, dan B4 dengan mengembalikan bentuk ini, bentuk dari segitiga atas ini ke bentuk persamaan. Lalu lakukan substitusi mundur untuk mendapatkan variabel-variabel tersebut. Contohnya lakukan seperti ini. Nah, di sini karena B4 sama dengan 0,196, maka nilai B4 nantinya akan langsung dimasukkan ke persamaan yang atas untuk mencari B3. Nantinya akan seperti ini, 0496 dikurang 5,091 yang dikali B4 ya. Di sini dikali B4. B4 ini masukkan 0,196. Kemudian dihitung dan hasilnya 0,506. Lakukan untuk mencari variabel yang lain juga sehingga didapatkan B2 min 1,652, B1 min 7,901 dan A sama dengan 17,105. Lalu untuk memastikan bahwa hitungan manualisasi ini benar, kita gunakan tools Octave dan didapatkan hasil berikut. Dari hasil Octave menunjukkan bahwa perhitungan secara manual dan secara otomatis menggunakan tools Octave hasilnya mirip, nyaris sama karena ya hanya ada perbedaan dari pembulatan saja. Maka perhitungan sudah dianggap benar dan dari semua itu didapatkan model persamaan multiple linear regression sebagai berikut. Y sama dengan A, di sini A pakai 17,105 yang ditambah B1 dikali X1 min 7, B1 nya dimasukkan ya, min 7,901 dan seterusnya, didapatkan persamaan sebagai berikut. Lalu kita lakukan evaluasi. Di sini kita akan memakai metode MSE, RMSE, dan MAPE. Sebelum memulai metode ini, kita cari variabel yang dibutuhkan terlebih dahulu, seperti Y topi atau Y prediksi, residual, RSS, dan ini untuk perhitungan MAPE nanti. Residual per Y aktual. Untuk mencari Y topi atau Y prediksi, kita bisa pakai persamaan ini. Dari persamaan Y ini, nanti X-nya pakai X aktual, terus X2 aktual, X3 aktual, dan X4 aktual. Dihitung, kemudian hasilnya dimasukkan ke sini untuk baris pertama, baris kedua, dan seterusnya sampai dengan baris 50. Kemudian R didapatkan, residual didapatkan dari Y aktual yang dikurangi dengan Y prediksi. Dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya RSS, hasil dari kuadrat residual. Nah, selanjutnya ini Y min Y prediksi atau sama dengan R dibagi dengan Y aktual, selanjutnya di absolut dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lakukan untuk setiap barisnya hingga baris ke-50, setelah itu jumlahkan masing-masing kolom. Nah, dari tabel-tabel tersebut kita dapat melakukan pencarian evaluasi ya dari metode MSE dengan rumus sebagai berikut. Jumlah dari RSS ini 24,637 per
N jumlah dari banyaknya baris pada data, yaitu 50, dapatkan MSE sama dengan 0,493. Lalu RMSE adalah akar kuadrat dari MSE. Kita masukkan MSE di sini, kemudian didapatkan hasil 0,702. Lalu MAPE adalah jumlah total dari Y min Y prediksi yang dibagi Y kemudian diabsolutkan dikali 100% per 50. Masukkan variabel yang dibutuhkan. Di sini 5,056 kemudian dikali 100% per 50, hasilnya 10,112%. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 atau kesimpulan. Berdasarkan semua perhitungan tadi menggunakan multiple linear regression dengan 50 baris data dari dataset anggur merah dan variabel yang terpilih density, pH, sulfat, dan alkohol terhadap variabel dependent atau quality, dapatkan model multiple linear regression sebagai berikut. Nah, dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa variabel density, pH, dan sulfat cenderung negatif, yang berarti semakin mereka ditambahkan akan semakin menurunkan kualitas dari anggur tersebut. Sebaliknya, untuk alkohol cenderung memberikan dampak positif, sehingga semakin ditambahkannya alkohol akan semakin meningkatkan kualitas dari anggur merah tersebut. Dan dari perhitungan ini akan didapatkan evaluasi kinerja MLR yang tadi ya. Nah, sudah, ini ada referensi yang saya ambil. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf karena banyak salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.